penyisian tinggi lah. Kerry kalah sama aku. Kebakaran jenggot. Aku mau nyampe belok. Mau nyampe belok gitu terus. Lama-lama ya non sewu udah. Jumpa lagi kita dengan Motorsport ID. Kali ini tamu kita legend ya, seorang legend dari Solo, Surakarta gitu. Dia ini adalah pembalap road race. Kemudian dia juga sekarang ini menangani tim balap go-kart. Jadi peralihannya tuh pindah gitu ya. Tapi grafik hidupnya wah luar biasa, roller coaster. Gitu ya Dik ya? Yes. Oke. Kita simak ceritanya. Yang penting kita gas dulu. Gas ya Dik ya? Gas. Gaspol. Aku agak apa namanya cukup perlu bernafas kalau ketemu dia karena apa grafik hidupannya dia itu roller coaster. Naik turun. Dia juara nasional buat ketangkep narkoba, masuk bui, ya nggak Dik? Betul. Nah, sekarang setelah itu dia menjadi tuner atau apapun lah yang mengurusi go-kart di Indonesia untuk berlaga di luar negeri. Prestasinya luar biasa dan putrinya dia adalah penyanyi di Indonesian Idol. Sekarang menjadi artis penyanyi top. Diki, siap. Ketemu lagi kita. Tadi di awal gua tuh sama teman-teman, kalau ketemu Diki tolong tanyain, ini lu bisa jawab boleh nggak? Oke. Kenapa namamu nempel sama Diki Jambret? Nah lo, Oke. ini sebenarnya dia jambret nggak ya? Kayaknya nggak ada pawaannya nggak ada gitu. Gimana Dik itu cerita itu? Itu memang jadi story-nya panjang. Awal mula saya merintis balap itu sebenarnya saya pakai RX King. RX King. Spotnya RX King. Oke. Bebeknya saya pakai Yamaha Alpha. Oh Yamaha Alpha. Ya, Oke. Itu. Sempet juga pernah saya ikut balap tahun 84 road race di Kaliurang. Iya. Itu masih awal-awal aku masih SMP lah. Aku pakai RX 125 Kebo kalau ya boleh ya. Nah, itu. Yang belakangnya agak aneh itu kan. Kayak RK, Ya. itu aku pertama kali naik itu. Oke. Tune-up SMP itu. Udah Tapi berarti. nggak sampai finish lah, jatuh aku. Nah, dari situ pokoknya naik Yamaha terus. Naik King. Terus waktu itu ya masa-masa transisi lah dari mempunyai kepengen jati diri kan, mau ikut geng-geng gitulah, kita kebut-kebutan, Tangmangu, ya itulah Tangmangu itu juga salah satu saksi hidupku dalam hal aku berlatih sebelum aku ikut kompetisi resmi. Itu gimana tuh, ngebut ke sana pulang pergi? Iya, jadi kita kalau saya sama teman-teman berangkat hari Sabtu, nanti di titik-titik tertentu di kilometer berapa sampai kilometer itulah arena kita. Mulai jam 1 sampai jam 3 udah naik turun terus gitu. Oh jadi di satu titik naik turun ya, gitu? Naik udah startin lagi turun, terus nanti startin lagi naik, udah gitu terus. Hampir sampai kurang lebih hampir tahun. Itu bukannya nikung gitu ya? Oh iyalah, ya kayak kalau sekarang kayak di puncak tapi lebih ngeri lah ke sana lagi lah. Kan sempet ada tuh di IG ada 3 motor yang naik Astra kan, yang di tengah saya itu, yang sempat viral di IG itu. Ya. Itu, tapi ada yang tewas juga kecelakaan. Dua-duanya gitu. temenku udah almarhum itu. Ya. Banyak lah. Nah dari situ baru memang menjadi itu. Ya, yang kamu dapetin apa di situ? Apa mentalnya atau apanya nih?
apa Ya skillnya waktu itu niku? nggak tahu, pokoknya kepengen jati diri aja, kepengen ada pengakuan aja bahwa ini memang si ini tuh anjrin Oke. naiknya kenceng banget itu. Oh, jadi naiknya pengakuan-pengakuan bagus. itu yang Iyalah diperlukan awal-awal saat kita itu kan ya? kalau umur di bawah 17 kan kepengennya begitu kan. Iya, iya, iya. Ini mulainya Nah, dari situlah mulai tambah temen kan. Aku waktu itu antara kurun waktu Tahun berapa? 85 sampai 87 ini aku beberapa cabang tak tekuni. Aku 85 sampai 87 ikut kejuaraan nasional slalom tes Jarum Super. Walah, Aku naik pickup. mobil juga toh. Oke, oke. Ya. Sempet juara nasional pemula itu aku. Tahun yang 87 kalau nggak keliru. Oke, Tuh, oke. Aku juara nasional pemula pakai Pakai pickup. mobilmu sendiri atau Ya. disponsorin? Mobil temen. Iya, 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 iya. Ya kan? Ya, orang tua aku mana mau Iya, iya, support karena di dunia ini kan keras. Kan udah diwanti-wanti terus. Jangan balap udah sekolah dulu sekolah gitu sekolah ya. karena kan kakak-kakak sekolah semua. Iyalah. Yang paling nakal aku gitu. Dia nakal Ya ya. kan? Ngaku. Nah, gitu. Terus. Terus mobil, slalom, aku yang nekuni sprint rally juga, sprint Sprint rally, test. ya. Waktu itu namanya sprint test, bukan sprint rally Ya, ya, sprint test. Sama gas track. Oh, grass track malah dulu ya. Gas track, gas Oke. track, gas track. Cuma sebentar doang. Sampai aku begitu mau naik ke senior, 88 tuh aku mau naik senior, aku berhenti motocrossnya. Sebabnya? Ada balap road race di Solo Baru, Bentul, tahun 88. Oke. Menarik ini ya, Nah, gitu ya. kan? Wah, ini balik lagi ke ranahku kan. Ikutlah aku di Iya. situ. Musuhku waktu itu nama besar Kerry Utama ngeri bener itu. Oh, Kerry Utama. Buset itu udah top. Itu kacau ya pokoknya ya. Wih, oh ini aku sering baca-baca kan. Oh ini orangnya itu biasa aja. Waktu itu. Sorry Ker ya. Ya, itu. Ya kan. Pokoknya waktu itu aku nggak pernah ada takut sebenarnya. Karena Nggak pernah, zaman dulu tuh kan nggak ada kriteria. Iya, iya, betul. Lu ikut suatu kejuaraan road race nasional, musuh lu ya udah orang top semua. Nggak kayak sekarang lu ikut pemula, isi date A, isi date B. Zaman saya kan nggak ada. Iya, iya. Lu kalau ikut ya lu harus siap semuanya. Lawanmu siap siapa ya? dibantai, siap kalah ya udah, bener. Tapi lu kalau menang, lu nama lu langsung tes. Langsung Bener main. nggak? Iya, iya, betul. Ya kan itu. Ada nama besar Kerry Kerry Utama, Suzuki apalagi ngeri-ngeri itu. Ada Fully, Lily, terus Hong An, Hong Chuan, bus tim Kawasaki ngeri-ngeri semua. Aku coba naik Eric King, Punya temanmu lagi? punya teman anak Solo. Pokoknya aku semua aku sebelah pinjem, Pak De. Ya kan? Nah, waktu itu aku BPK-nya naik Suzuki, naik Suzuki. RC 100. Wis. Iya, Tuh, iya, iya. ya dikorek-korek junior-junior lokal lah. Gitu. Kalau kita ngomongnya jet colette, alah. Ya jet colet, Ya, 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 itu awal mula itu. Tapi di bebek aku kurang. Memang aku nggak begitu karena posturku kan tinggi. Ya, kamu tinggi Naik bebek banget kan nih. Tinggi banget. sulit buat saya. Nggak begitu tak fokusin. Aku fokusku ya yang kelas sport standar sama sport tune up. Karena waktu itu kelasnya kan serem, nggak kayak dulu kan sport tune up-nya kan FFA-nya sampai 200 cc. Suzuki itu di waktu itu pakai TS Jangkung. Bayangin, TS Jangkung kan mesinnya kan RMB semua itu. Ya. Setelnya buat road race semua pendek semua. Buset, banter-banter banget. Iya, kenceng banget. Kenceng. Aku pertama ngeliat sebelum aku latihan tuh, dia hari apa itu tim-tim besar saya baru latihan. Kenceng-kenceng banget ya, bisa ngelawan ya aku. Nah, terus aku udah jadi hari Jumat aku nyoba. Buk, stang sekernya langsung. Wah, bengkelnya bingung. Stang sekernya ya nggak tahu lah, pokoknya yang penting aku tak gas. Benerin terus aku habis itu bener malam tak tes di jalan, aku bilang, "Mas, ini perpindahan giginya nggak seperti yang aku mau. Terlalu lama lah. Oh, jadi kurang cepat gitu ya? Kurang cepat. Ya, aku waktu itu ya udah tahu nama-namanya, cuma fungsi dan Oke.
kegunaannya aku belum paham Belum deh. paham ya, belum paham. Cuma aku ngomong, Mas kalau ada ratio waktu itu apa ya LS3 pakai aja Mas. Aku ya kayak sok tahu gitu. Yamaha LS3. Iya waktu itu kan top-topnya racing kan pakai. Dia ini ya perbandingan giginya lebih rapet ya. Lebih rapet toh. Nah nanti aku bisa belajar nyeting gear, aku bilang gitu. Emang kamu bisa aja gituin nyeting gear? Nggak tahu, pokoknya nanti tak rasain aja aku gitu. Ya. Ngetem kan nggak tahu kita. Iya, iya. Mungkin yang tahu-tahu orang-orang anu lah. Yang tim gede-gede Tim itu kali besar ya. lah. Yang sudah mungkin pengalaman balap-balap mungkin ke luar negeri. Aku ya pokoknya analog lah gitu kan. Wis Jawa banget. Iya, iya. Wah penak gitu. Ya kan tanya mekanik enak, enak. Berani tarung. Ya kan. Udah itu begitu mau latihan resmi, aku nggak boleh latihan deh. Sebabnya nopo? Pakai celana jin. Buset. Anjir. Ya kan? Sepatu biasa kan nggak boleh. Catch ya? Ya. Oh, terpaksa aku muter-muter nggak ada yang punya toh. Jadi aku punya temen di polisi militer yang pakai motor besar gede tuh. itu ya. Kang, aku pinjam sepatumu. Oh, tak anggo balapan selo baru lah. Aku tak sili wes. Aku pakai sepatu PM itu. Wah, bayangin. Oh, kalau ada fotonya nggak ada. Kalau ada ngeliatin fotonya kamu Itu nggak ada yang berani nyalip, kira kamu PM balapan kali ya? Enggak. Habis itu aku pakai sepatunya pakai PM ya kan. Sarung tangan nggak tahu lah punya siapa pinjem. Aku tetap pakai jin tapi tak duekerin itu tak lakban. Jadi Oke. jinnya tak lakban semua, jadi kayak kulit toh. Iya, Gua tak lakban semua dari bawah sampai ke atas. Akhirnya boleh. Boleh. Oh ya udah pakai deker. Oke, itu. Udah, aku pakai jaket kulit geng-gengan dulu. Zaman dulu pernah ada jaket kulit hitam yang ada yang sini, ada yang nyampe gitu, aku pakai itu. Helm aku pakai dipinjemi pakai apa? HV. Wah, HV keren lah, keren. Wih, penyisian tinggi lah. Kerry kalah sama aku. Kebakaran jenggot. Wah ngeri aku deh. Wah, sak Solo penonton itu kurang lebih adalah 20.000 30.000 itu. Pro aku kabeh wis. Dian ngeri gitu. Wah, itu jadi anu lah ya. Titik mulanya ya, gitu ya. Itu apa ya? Siklusku kalau bilang overconfident ya bukan, cuma apa yang aku merasakan ini auranya beda banget. Waktu itu penyisian kalah, final kalah aku. Tetap kalah tapi? Ke nomor 2, tapi serta tak tinggal dulu. Tak tinggal seadanya udah. Pol Mas. Begitu mau satu lap toh, tikungan second last corner, terus aku masuk, sebelum masuk tak lihat jauh, aku pelan, straight, baru belum nyampe garis finish itu toh, itu lap ke berapa, ke-7 apa berapa, dia aku selip sama Kerry lagi, wah, kenceng banget, gelo, waduh, tak kejar, enggak, ya, akhirnya aku kedua, tapi jateng DIY aku ke-1. Oke, ya, ada kelas sendiri lah ya itu ya. Jateng DIY aku opennya aku kedua. Suzuki, kayak pret udah. Itu aku itu. Nah, dari situlah aku 89 aku nikah. Terus aku kerja di Yamaha toh, di Timuran. Oh, Timuran Motor Solo. Waktu itu. Siapa namanya? Koh Nyonyo. Ya kan, terus itu sebagai apa kamu kerja di situ? Ya montir lah. Montir mekanik ya? Montir acak-acak itu, montir servis harian. Oke. Ya, tuh, terus ya belajar dari situ. Aku tetap inten kalau gandos mesti main-main ke Jogja. Oh, Mas gandos ya. Nah, terus kalau balap ke timur sama gandos. Tapi kalau ke balap ke barat sama timuran. Oke. Nah, terus aku sering balap di Ciberem tuh. Ciberem ini Bandung. Tasik Malaya. Ya. Kan nggak pernah kalah aku pakai Yamaha itu. Nah, puncaknya aku mau masuk tim itu, aku balap di Malang sama sama gandos. Itu pakai motor apa itu waktu itu? Bebek standarnya Alfa, bebek tune-up-nya Alfa, sport standarnya
RX King, RX sport tune-up-nya RXZ. RX yang panjang ya. Oke. Aku ikut event regionalnya sana lah. Aku juara 1 semua. Alah. Terus aku ikut ada one make race Suzuki. Aku naik Yamaha. Oh boleh waktu itu? Kan open kalau Suzuki. Oh one make race tapi lu pakai Yamaha dibolehin. Oke. Malang. Gitu. Aku kalau nggak kedua keempat aku kalau nggak salah. Nah itu wah goyang itu. Mas Tommy Ernawan. Oke. Deketin Gandos. Oke. Pembalapmu siapa pembalapmu gitu kan. Boleh nggak tak ikut ya, ngomongnya sama orangnya. Tapi kan aku orangnya kan ya aku orangnya gini Pak D, apa yang siapa dulu yang pernah mengantarkan aku tidak boleh bisa memisahkan itu kan. Oke. Jadi ya semua keputusan tak kembalikan ke dia, ke Om Gandos. Iya. Mas Gandos ya. Sudah itu jalan, terus aku balap lagi di mana, sempet tuh aku sama Timuran dipinjem sama Edmond Obos, balap ke Bali. Aku ya ke 1 semua tuh 4 kelas. Edmond ya bingung, Dik, cuma langsung ngomong ke aku. Akhirnya, aku malah diskus sendiri sama Mas Gandos. Ya udah terserah saya gini, Dos. Neng Suzuki itu piye, neng Yamaha piye. Waktu itu. Iya betul. Keluarlah. Kalau kamu untuk di Yamaha waktu itu, kalau kamu untuk kepengen pinter secara personal, ya kamu masuk Yamaha. Tapi kontraknya duit cilik. Kecil soal dari soal nilai kontraknya ya. Kalau di Suzuki kontraknya gede. Keluarganya ya bagus. Terserah aku milih nanti. Dasar kene udah nikah. Prestasi ya babah lah. Penting duit dulu ya kalau aku ya kan. Ya udah nikah deh, barusan nikah tau aku. Iya betul. Belum punya anak tapi? Apa? Belum punya anak itu? Anakku tahun 90. Masih kecil-kecil. Tak ambil lah itu. Suzuki ya? Suzuki berangkat, siang Obos telepon. Bisa-bisanya begitu loh, aku heran aku. Aku yang ngomong, Bos maaf, aku udah Suzuki. Lu kamu gimana sih Dik? Tahu sendiri kan kalau Bos marah ya udah gimana? Ya udah. Serius. Nah itu awal mulanya kamu ikut tim Suzuki itu malah balap di luar negeri dong berarti ya? Ya. Di seri ini dulu doi. Aku pakai kristal dulu kan itu. 99 berapa ya? Itu. Itu kita waktu itu ada program untuk balap yang lebih ke Jawa Timur. Jawa Timur udah dikuasai Suzuki semua. Saat itu memang ya. Udah mulai banyak tim-tim yang pakai Suzuki. Kita hijrah mulai Suzuki programnya ke Sumatera. Itu semua Sumatera, maksudnya semua kota-kota gitu? Iya. Balapan dari Malang, dari Lampung, Palembang, Padang, Pekanbaru, Riau, sampai Medan. Masya Allah. Nggak pulang dong kamu berarti? Kagak pernah pulang deh. Bojomu rangan apa? Pokoknya dayung terus. Tapi ya kalau sebulan nggak pulang tapi duitnya banyak lah ya Dik ya. Iyalah untuk saat itulah ya menurut saya lebih dari cukup lah. Lumayan ya. Lumayan. Saat itu ketika lu bela Suzuki sedemikian rupa itu musuh lu yang paling ketat siapa waktu itu? Yang setiap kali kok ketemu lagi sama itu dan feelingnya nge-fight gitu siapa waktu itu? Anak motocrossnya Yamaha. Karena yang untuk membantu anak-anak road race-nya justru yang dituruni sama Obos anak-anak motocross, Made Ferry, Momo Harmono, semua anak motocross semua. Peter kan dulu pernah pakai Yamaha juga ya. Fran sempat sebentar tapi sebentar doang. Iya. Peter. Terus waktu balap di Medan tuh berbarengan dengan launchingnya Pos1. F1Z bukan? Pos1Z. Itu pembalap semua, pembalap motor turun semua di situ. Turun semua di situ.
Aku cuma berdua. Aku sama Dadan Nugraha. Oh, Dadan Nugraha itu ya. Buset. Aku ngeliatin itu ini motor apaan ya, motor baru. Action dulu kan, iya, kita ya, betul. di pedal. Waduh, kalah ini aku. Ngeri lemes bener dulu waktu ya, lemes lemes aku. ya. Oman belum datang itu, Oman nyusul. Oke. Ada Mas Beno, kalah kita Mas. Oh, Mas Beno Suzuki itu ya? Oh, ada Mas almarhum. Oke, iya, iya. Ada, Mas kalah kita. Tapi pokoknya taruh lah. Nge-fight dulu lah yang penting ya. Kalau nggak tabrak gitu aja udah. Kalau nggak tabrak. Iya. Kacau nih. Nah, Kacau gitu, nih. Kalau nggak gitu kan bisa diomeli Mas Tommy. Iya, iya betul. Mas Tommy tahu sendiri keras begitu. Iya, iya. Pokoknya nggak mau tahu, Suzuki harus menang. Harus di depan. Iya. Latihan deket aja nggak bisa aku. Masya. Nah, akhirnya ribut dulu masalah regulasi dulu. Akhirnya dikeputuskan lah balap standar showroom. Mati nggak? Masya. Udah kita kalah, spek motornya kita suruh pakai standar showroom. Wis puyeng deh Mas Beno dan kawan-kawan, Mas Pungki, kita nunggu Om aja. Ya wis Mas. Datang tuh Om Kamis ya, Kamis datang terus cerita semua Om. Lalu menurut lu gimana Dik? Wah berat Om. Berat ya, ini berat. Bisanya menang ya, kalau enggak tak rangkul ya udah gimana pokoknya. Gitu kan. Masa susah Om, buset. Kenceng mau saat itu ya? Oh udah, nggak apa-apa. Besok kita lihat motor. Kita milih pinjem motor tarian kan beda nih, motor harus motor standar showroom kan. Ya. Ya, dealer waktu itu Suzuki Medan itu punya ada beberapa motor tarikan kredit yang enggak dipilih. Oh ini udah milih, dah malam itu dikerjain sama Om. Nah, pulang hotel. Udah kita nggak ngikut waktu itu, nggak ngikutin gimana Om. Enggak, karena masih hari Kamis toh. Latihan lagi udah lumayan nih. Tak kasihin buat Om. Jumat ini ya berarti ya? Jumatnya itu Om lebih dicepetin dikit bisa Om. Tenang aja pokoknya, nanti kita rubah dikit lah biar taruh. Ya. Cuma yang perubahan yang signifikan adalah dari bottom ke middle. Dari middle ke top tetap kalah sama Boswan. Itu CC-nya kalah atau gimana Dik? Enggak, emang wah, waktu itu ngeri bener. Seumpama ibarat kita kancil, dia udah harimau. Walah. Ngeri bener waktu itu Boswan. Top banget. Secara karburator kita kalah, ya kan? Suzuki kecil banget ya. Kecil piadu karburator ngeri itu, ya kan? Buset. Udah skala seapa-apanya lah. Nah, terus aku Sabtu itu bagi-bagi strategi. Udah spot standar lu yang menang dan lu gue kasih ke lu udah spot tune-up-nya gue. Oh iya. Tapi di atas kertas maunya dia menang semua, ya, tak jatuhin lah. Oh ya kita mau sudah bagi-bagi ya kan? Maksudku gitu loh, spot standar, tak sikat kabeh malah spotnya ke satu, aku spot tune-up-nya ke satu. Sekalian ya? Nah, ini sekalian, aku tinggal fokus ke bebek toh, bebek standarnya. Begitu start, aku penyisian pokoknya ke satu terus. Belum ketemu, begitu final, gue sama-sama di depan toh. Mati. Waktu itu siapa tuh yang ngegas itu, yang Yamaha-nya? Peter. Tarung dah. Dadan nggak bisa deket karena badannya gede toh. Ya. Mau nyampe belok, mau nyampe belok gitu terus. Lama-lama ya, non sewu udah. Tak lempengin aja udah. Lempengin langsung? Lempengin, jatuh berdua. Dulu-duluan berangkat lah. Oh. Satu aku tapi tetap. Aku udah dipakai, tak gas terus. Dua-duanya jatuh. Tapi yang penting kan satu. Habis itu ribut Pedro. Ribut ya? Wah, penontonnya pro Yamaha semua. Wah, kenapa? Sampai segitu masih ya? Iya, pulang dikawal polisi sampai hotel. Sampai begitu ya ributnya.
Gila dulu. Kacau. Ngeri. Nah itu zaman segitu memang kayak gitu ya. Lalu yang ketika mulai agak kemari itu lu sampai prestasi lu yang terbaik sepanjang road race ini di mana, Dik? Prestasi apa, Dik? Iya, kalau Indonesia ya juara nasional lah pastinya ya kan. Di seri BRIS tahun 9293 ya kepegang aku. 92 kepegang aku yang Unilever ya. Seri BRIS Unilever waktu itu promotornya Mas Buyung kalau nggak salah. Oh, Mas Buyung ya. Itu 92 pegang aku juara nasional, 93 ya pegang aku. Terus dia 94 nggak nyponsorin karena 94 waktu itu kalau nggak salah Indonesia ada All England. Oh, jadi semua kesana. Sponsornya Unilever kan dia kesana ke situ. Oke. Terus off ya, begitu off dia, terus Mas Buyung kayaknya kalah, masuklah Bentul. Oke. Jadi Bentul. Iya. Jadi kalau di total secara fluktuatif ya hampir 8 kali lah. 8 kali 4 ya? bebek, 4 spot lah. Oke juga ya. Itu. Nah lalu Dik, Ya. tadi di awal kan kita ngomong grafik hidup lu tuh kan Ya. roller coaster ya, Ya. Dik ya. Yang kita dengar tuh sempet kamu ketangkep polisi gitu. Ya. Waktu itu doping lah. Iya. Doping atau apalah itu membuat dirimu yang kita tahu adalah pokoknya ditangkap polisi dan masuk bui aja gitu. Ya. Itu emang kamu pemakai apa gimana, Dik? Sebenarnya, Dik? Sebenarnya kalau dikatakan pemakai ya enggak, balik lagi kita berbicara ke masalah anak muda itu yang kepengen apa sih barang baru yang kepengen nyoba gitu kan. Oke. Nah, begitu waktu itu nyoba awalnya kok ya enak gitu awalnya ya kan, awalnya akhirnya keterusan, tapi keterusanku ada batasan saya karena kan kalau saya terlalu diperbudak barang ini ya repot. Iya. Akhirnya gimana caranya supaya saya tidak diperbudak ini saya alihkan di kegiatanku yang positif ini, balap ini. Oh, jadi ya sejenis kayak doping lah. Dan tidak dipungkiri bahwa namanya amfetamin itu sebenarnya kalau kadar-kadar tertentu kan itu sejenis doping sebenarnya. Jadi cuma biar kalau over ya biar kuat balapan berapa kelas iya, gitu ya. pastilah staminanya akan terdongkrak secara signifikan kan. Iya. Dalam batas-batasan tertentu gitu. Ya aku di scoop itulah aku makainya sebenarnya. Ya udah ya. Pas belum balapan pakai atau ya sebenarnya enggak secara sadar pakai enggak. Oke. Malam minggu sama teman-teman bareng semua, diskotik itu. Oke. Ya halus dikit halus lah. Ya, diskotik gitu. Oke. Pulang ya kan, besok tarung itu kan. Itu yang penting ya, pokoknya kalau saya waktu itu nakal tapi masalah utama kerjaan ya harus tetap on fire. Aku itu dan ya teman-teman ya pada komit semua, jadi satu tim ini kompak. Iya betul. Akhirnya terciptalah suatu aura yang mana di setiap balap dimanapun berada di Indonesia ini, kalau tim Suzuki datang mereka pada takut. Sampai ada masa kayak gitu ya, membentuk suatu image kayak begitu di mindset orang. Ini kalau nggak ada Suzuki nggak gayeng gitu loh. Oke. Gitu. Nah itu bisa terbungkus dengan rapi setiap balap di mana-mana. Oke. Akhirnya jadi satu kekeluargaan kan. Kita hubungannya anak-anak Suzuki yang tahu sendiri, sampai sekarang kan kayak keluarga semua, akrab banget. Nah, itu bisa ketangkepnya gimana tuh, Dik, waktu Dik? Itu sebenarnya ditangkapnya di Solo. Tidak ada hubungan sama sekali sama balap dan enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Jadi memang aku sendiri ya story-nya gimana nggak tahu. Pokoknya sore-sore itu aku mau ke Jogja itu, Dik. Iya. Aku habis mandi, aku mau ke Jogja nungguin istri saya siap-siap toh. Aku duduk-duduk di teras.
nongkrong gitu. Karena rumah istri saya kan agak masuk gang gitu kan, Iya. tapi gangnya ini gang keluarga semua. Oke. Jadi kalau ada mobil di depan, di gang itu ada nutup agak kenceng dikit gitu, aku dengar. Oke. Nah ini ada mobil nutup pintu banyak banget, blub 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 blub. Apa ini? Gitu. Aku yang nggak ngeh. Oh, banyak banget tuh tamu tumben mau nutup pintu ya hampir barengan semua gitu kan. Masuk gang itu kan kalau rombongan kan telapak kaki kan kelihatan brek gitu. Iya. Nongol pertama kali temanku. Oke. Polisi tahu aku bus balik. Oke. Yang nomor 2 tetap jalan. Aku wes kok polisi aku gitu doang. Ya tak depin. Oke. Aku ya nggak lari enggak terus ya ngasih surat itu. Apa benar namanya Anda ini. Iya saya sendiri. Kenapa ya bilang gitu. Anda gini dari info dari mana? Wow, diskus lama banget itu mas. Hampirlah 20 menit. Oh nggak bisa kamu masuk. Mana surat pengadilannya? Tuh tak tabrak terus. Lu nggak bisa. Wah, aku satu orang yang ngeroyok 12 orang ada di Kupeng itu. Aku belum ngomong sama di sini ngomong. Wah aku susah. Emang mindsetku dibuat bingung gitu loh. Kan caranya memang begitu kan. Ini apa ini? Wah tak terus akhirnya ya udah gini aja lah. Kamu boleh masuk. Aku diskat ribut di luar istriku nggak denger loh, aneh toh. Oke. Nah, aku udah pokoknya tak perlambat itu. Sama aku mikir, nih masuk aku tuh gini. Udah gini boleh masuk, tapi nggak boleh ada yang duluin saya. Oke. Padahal itu aku waktu itu di kandungan aku ngantongin itu deh. Oke. Tapi aku cuek kok dia. Gimana pokoknya dia sama aku nggak mempunyai kecurigaan sama sekali. Pokoknya harus kepengen geledah. Jadi mesti geledah mesti ketemu lah. Iya betul. Nah, aku masuk ruang tamu terus mau menuju ke kamarku kan, kurang 2 langkah itu loh. Aku teriak aku, "Mah, polisi!" Nah, yang keluar tangan tok istriku. Des, kan bawa barang-barangnya di atas. Di atas TV, dikeluarin tangan sama istriku, tak rebut. Terus apa itu? Dia mau duluin aku, tak sikat polisi ini. Jatuh toh. Aku lari ke belakang sumur, tak lempar. Kena jemuran, jatuh lagi, anjir, ya kan? Iya. Tak ambil lagi, tak lempar lagi, kena jemuran lagi 2 kali, udah aku diam. Aku langsung, wah aku udah diperingati sama yang di atas ini. Oh, jadi udah gitu doang aku. Jadi kamu apa ini? Enggak, tak jawab sama sekali, enggak, tak diemin terus. Di mana lagi? Tak diemin terus. Oh, kamar. Wis obrak-abrik wis. Non sewu kayak apa ya aku bilang, ngeri lah. Waktu itu SOP-nya parah. Nah, obrak-abrik habis. Hancur sacuran semua, gila itu waktu itu. Nah lalu saat itu langsung di pengadilan terus ditahan berarti, masuk tahanan? Enggak, aku dibawa toh. Bawa selama perjalanan itu sebenarnya ada kode-kode tertentu lah. Cuma aku mau buka omongan nggak berani juga. Ya, janganlah. Ya waktu itu udah akhirnya jalan terus. Tapi waktu itu ya seru sebenarnya kalau mau tak ceritain di sini deh. Ya. Seru. Pihak dari Anu pun juga ada rasa nggak enaknya sama aku, sama polisian gitu, karena banyak kepentingan lah ya. Nah itu biarin disimpan aja lah. Nah, itu terlalu sensitif lah. Iya. Nah tapi kemudian kamu berapa tahun di istilahnya di itu aku karena waktu itu memang dianggap BB-nya ngeri. Ya tahun segitu itu tahun 2000 Tahun 2000 itu ya. 2000. Itu pas aku ketangkep itu isyaratnya pasar gede kebakaran. Pasar gede kebakaran. Jadi aku maghrib bawa ke Polres, jam 7 pasar besar kebakaran. Wah, itu jadi pengingatnya itu. Kayak
ada sesuatu lah itu. Itu BB ku, Ineku, waktu itu ekstasiku 20 butir. Sabunya 20 gram. Wah, waktu itu. gede juga ya. Wah, aku wis mot-motan deh. Aku vonis, aku di Berapa tahun tuh, Dik? sama jaksa 3,5. 3,5 tahun. Tuntutan 3,5, subsidiar 3 bulan, tapi vonisku 2,5, subsidiar 3 bulan. Jalaninnya sebentar, jalaninnya 1 tahun 10 bulan. Karena kamu bertingkah baik, berlaku baik. Atau Kurang lebihnya di situlah, istilah kata-katanya kayak begitu. Karena di lembaga itu kan tak ajari semua, tak ajari montir, aku terus buat sabun, pernah denger kan? Ya, aku ya. buat sabun sama sampo buat Ya, mobil ya, tuh, itu tak ajari semua itu. Oh, oke, ya. Itu di apa rutan. di rutan di Solo. Solo, aku di rutan di Solo 9 bulan. 9 bulan terus aku minta pindah Nusa Kambangan itu. Kenapa pindah-pindah? Aku di rutan pengen pulang terus. Oh alah. Lah rumahku kan dari rutan cuma 5 menit, buset. Buset, ngapain gue pindah di sini doang? Gue pengen pulang terus aku. Iya betul. Aku nggak boleh ditahan sebenarnya. Ngapain kamu pindah Nusa Kambangan? Sana susah. Enggak pokoknya. Daripada sampai kepala saya tak ancam, daripada aku lari, ayo. Karena kamu repot. Tak gituin. Ya karena karena udah teman semua, kenal semua dia. Iya betul. Aku kan kenal semua sipir-sipirnya. Jadi kayak bukan kayak tahanan lah aku masuk. Kayak main ke situ gitu lah main kira-kira. aja. Pindahlah aku ke Nusa Kambangan. Nah itu kan grafik hidupmu kan itu paling bawah dan paling bawahnya masuk banget gitu ya. Ketika kamu keluar dari situ kemudian kamu bangkit lagi itu momennya gimana, Dik? Itu masa transisinya berat deh. Orang kalau sudah ketinggalan berita lah taruh kata gitu kan. 2 hari apa seminggu lah. Kita begitu kumpul lagi sama orang, dia ngomong apa kita nggak bisa ngikuti deh. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Ini ngomong apa? Oke. Karena segala sesuatu informasi apa yang kita dapat di lembaga pemasyarakatan cuma terbatas banget ya. Itu pun kalau nggak kita dorong-dorong sama teman-teman yang seangkatan saya waktu itu, untungnya nih, waktu yang aku pindah ke Nusa Kambangan ini banyak banget teman-temanku yang anak-anak kuliahan semua. Ada dari Undip, ada dari Satya Wacana. Wah sini banyak banget kena masalah ganja semua udah. Itu. Akhirnya dulu susah, koran masuk susah, apa-apa susah. Akhirnya kita istilahnya demo orang-orang terpelajar lah, mempengaruhi apa ini kebijakan di sini. Akhirnya ya koran kalah lah. Akhirnya koran boleh masuk. Kita sebatas apa yang ada di koran itu, ya kan. Begitu saya keluar, murni total keluar, puyeng aku. Kayak orang linglung ya berarti? 1 bulan sebelum keluar nih, aku kan ada besukan terakhir istriku. Aku pengen ini, tak catetin semua, tanya nih istriku, buset banyak banget notesnya. Itu pengen makan atau pengen makanan atau apa? Enggak, aku nanti habis keluar, aku pengen gini, pokoknya gimana caranya perekonomian cepet gitu loh. Oke. Gitu loh, aku pengen ini, banyak begitu keluar ngukur gini tak. Ini ngomong apa ini? Serius? Bingung aku deh. Iya. Adalah kita itu ada kurang lebih. Ya kalau kita perjalanan jauh jet lag lah kayak gitu. Iya. Kurang lebihnya hampir gitu. Tapi konteksnya beda. Adalah semingguan itu. Bengong nggak jelas gitu ya. Tapi ada hikmah yang paling baik waktu itu. Gimana tuh? Apa tuh? Yang bisa mempercepat, mengkondisikan aku kepada mindset yang lebih cepat. Aku dibantu, mungkin teman-teman ada dibantu sama almarhum Willy Dreskandar. ya, aku ditelepon, Dik, kan udah pulang kau, ya kan? Ini teman-teman semua kantor nungguin kamu nih.
Duh, kamu bisa ke Jakarta nggak? Mas, aku nggak punya duit. Aku pulang ke Solo kemarin aja, aku pulang yang ngasih uang AR sama Felix. AR Ungaran ya? Ungaran. Oh, sama Felix. Sama Felix. Pembalap Suzuki itu. Pulang 1.000 rupiah nggak punya aku. Istriku jemput aku pakai mobil itu pas-pasan. Itu kalau nggak dikasih teman-teman itu nggak bisa pulang, nggak bisa beli solar. Oke. Nah, aku dijemput AR, Felix, Pak Tato. Pak Tato ya. Ya. Pokoknya total aku bawa duit dari mereka 1 juta berapa lah untuk pulang. Nah, ngobrol bentar di dealer, di hotel. Di dealer apa hotel lupa gue ya. Habis itu pulang aku. Hubungan sama Willy tadi gimana berarti? Nah, setelah beberapa itu kan sama Willy, pokoknya nanti tak transfer, pokoknya terus aku diinepin di daerah Utan Kayu sini. Pokoknya nanti anak-anak motor plus semua kumpul di situ. Begitu aku datang, komplit deh udah di situ. Wah, hampir sampai pagi. Gila itu. Ya. Ada enggak ya? Ada ya? Itu sampai pagi. Serius. Ngoceh aku udah. Serius kayak monyet tuh dulu. Ini ngomong bocah mau udah story-nya itu. Ya dari hal yang tidak tadi sempat nggak gue ceritain itu gue keluarin semua. Yang itu. Ada interpretasi itu banyak semua. Karena aku kan fat terus, aku tak fat terus. Tuh. Udah habis itu udah suara pulang kan. Aku mulai sedikit-sedikit terbuka. Oh berarti sekarang ini dunia ini perbendaharaan katanya, konteksnya sudah mulai kesini nih. Ya. Berarti udah yang lain-lain udah tak tutup semua nih. Udah aku balik. Balapan lagi waktu itu? Aku masih nego-nego. Okay. Aku tuh deketin AR. Saya balapan apa Pak? Ya wes. Terus telepon lah. Suatu ketika ada telepon dari Pak Setiawan. Pak Setiawan Suzuki, oke. Ya. Nah, Dik tadi yang Pak Setiawan telepon setelah kamu keluar dari UI. Itu. Pak Setiawan telepon. Nah, waktu itu kita flashback sebentar nih. Iya. Waktu saya zaman di Polres itu aku sempat curhat ya bisa, minta bantuan ya bisa, atau apalah gitu. Pokoknya Pak, saya ngomong ke Pak Setiawan. Pak, nggak ada bantuan nih Pak saya, supaya saya bisa keluar, saya bilang gitu. Iya. Kalau Suzuki nggak ada budget lah untuk gitu. Iya. Tapi di akhir kata Pak Setiawan sempat bilang tuh, tapi kamu pegang sama omongan saya, jalanin aja kamu semua, pasti nanti akan aku bantu. Nah itulah kurang lebihnya. Oke, kan. ini flashbacknya itu ya. Nah, ceritanya kayak ya balik lagi nih ya kan. Nah, setelah itu saya ditelepon, saya suruh ke Jakarta sama Pak Setiawan. Udah tatap muka gimana, ya sudah sehat ya. Terus ngomong banyak, Dik tanyain. Sekarang juniormu kan udah pada punya tim semua tuh, ya kan? Kamu nggak pengen punya tim? Ya pengen Pak. Kan waktu itu kan ada keinginan, tapi ada takut, ada mindernya karena kan lama fase mindset ini kan terkungkung. Iya betul. Jadi mau ada keberanian enggak? Iya, aku nggak jadi lagi, nggak jadi gitu. Ya udah Pak. Pokoknya kalau nggak dipanjang ya nggak berani ngomong aku. Iya. Takut salah gitu loh. Ya pengen Pak. Iyalah, kamu udah waktunya lah. Ya, pokoknya saya dipanjang terus sama Pak Setiawan. Ya kalau di sini ya nggak apa-apa Pak. Saya tak buat tim. Ya wis nggak tim kono. Itu. Wih, Residivis dibuatin tim sama Suzuki. Wah, Residivis agak ya. Oh benar ya? Enggak lah. Itu. Wah keren tapi ya, keren ya Pak Setiawan ya berarti ya. Ya Pak, terima kasih. Terus akhirnya bikin tim beneran? Iya, terus ngobrol terus terakhir tuh, ya udah tuh dibuat tuh, ntar kasih ke saya proposalnya. Oke.
pulang mikir deh aku gimana ini cari buat proposal apaan tuh proposal. Aku kalau yang jelas aku kalau mau tanya ke teman-teman yang sudah adik-adikku, adik letengku, apa nggak mungkin dikasih lah itu itu perusahaan ya kan rahasia perusahaan kan gitu. Akhirnya aku minta tolong siapa? Adikku yang di Kompas. Nah, waktu itu kan adikku kan korporatnya Tribun toh. Ya kan aku mesti nggak tim nggak proposal ya kan aku bilang gitu kan. Proposalnya apa? Terus dijelasin sama adikku proposalnya ini mas ini aku ini mau nggak apa ya mau nggak tim nah ya tim apa aku kan ya bingung tim balap. Nah, balap ini kan berarti kan ada prasarananya. Aku berarti aku kayak dikuliahin deh. Aku tim balap gini prasarananya gitu apa terus kalau udah prasarananya misimu apa kayak mau ikut kejuaraan apa terus butuh wah kok kayak menang. Ya, aku puyeng aku sendiri ada tak pikir dewi lho Dede. Bukan sendiri. Veter sendiri. Gus aku diskusi sama adikku. Oh, berarti gini. Aku cuma punya gambaran tahu berarti aku kalau pembalap ini ya berarti aku kalau pembalap tambah banyak ya budgetku tambah banyak. Ya. Semua buatin adikku apa? 2 hari rampung. Ya wacana kira-kira apa lah. Itu budget saat itu yang kamu ajuin berapa dik? Yang kamu ingat? Waktu itu. Untuk 1 tahun berarti ya? 800 berapa gitu. 800 juta sekian gitu untuk 1 tahun ya. Itu asumsinya berapa pembalap? 4 ya. Itu di luar dari motor yang di luar sama ini ya, sama co-sponsor yang lain-lain ya. Oke. Pokoknya dari Suzuki 800-an lah itu. Nah, terus aku kan begitu lihat waktu dibuatin adikku begitu lihat nominalnya kan gede banget ya. Gue stroke aku. Buat lah. Gede banget ya. Buset. Wis percaya karo aku. Iki duitnya sapa iki meneh iki? Awal gitu waktu itu. Bayangin tahun 2000 awal. Ya aku nggak tahu lah waktu itu kan ya memang belum ada yang gede-gede banget toh. Iya betul. Buset. Piye iki? Kuwi Mas Esto. Kowe wacana balian wacana neh. Kuwi real kuwi. Kuwi orang tak markup lho kuwi. Real. Belum markup ya memang segitu. Kurang lebihnya gitu. Hotel deh kan orang korporat kan tahu semua. Kebutuhan hotel. Wis normally. Toh nyoba no. Kirim. Belum. Oh belum. Oh, itu lama banget tuh aku tak pikir. Serius deh. Agar mau berangkat tak lihatin nominal. Bus, gede banget iki piye. Serius? Tanyain istriku. Stop aku. Nating terus bae di approve yo. Aku rasa nggak tim yo ora apa-apa, golek gayan liya gitu kan. Ya wis lah. Berangkat lah ya. Temu Pak Setiawan. Udah Pak. Ndi. Pak Setiawan gayanya gitu. Iya. Nih Pak. Buka ya. Buka ngene tok. Mburi tok. Lirik delok nominal tok tutup. Wah, apa tidak luput. Wah, kan luput iki. Dek serius membuat tim. Loh kan yang nyuruh Bapak. Dibalik aku. Ya udah. Tak ACC lah. Serius Pak, bener Pak. Iya. Tapi yang gue bilang bener-bener pokoknya kasih wejangan banyak lah. Siap, pokoknya saya nggak mau malu-maluin panjenengan lah gitu. Siap. Udah selesai turun ke keuangan, pulang bawa cek separuh. Median tenan 400 juta sekian. Sampai 3 hari cek tak salah ketok deh. Serius, sampai rumah gitu cek tak salah ketok. Ke bank ya enggak tak salah ketok tak dulu. Aku mau ngapain dulu bingung. Iyalah ya, iya betul bingung lu ya. Beli motor kah? Beli apa? Bingung. 3 hari itu tak salah ketok. Setelah saya mikir. Tahu pelan-pelan mulai terus aku tanya ini baru
Pak Yudi kalau nggak salah, ini masalah Pak Yudi almarhum juga. Enggak, Oh, Pak bukan. Yudi do mobil, Oh, Yudi iya, gendut, iya. Yudi Febrianto. Ini unit gimana? Ntar gue kirim, nah, mulai ada pencerahan kan, oh berarti ada unit mulai ada pengerjaan kan, mulai dikit, yes, seiring waktu berjalan mulai. Nah itu waktu Diki bikin tim itu, adakah workshopnya gitu? Ada, waktu itu di rumah semua aku, aku semua belum di rumah ya? masih di rumah semua. Di rumah begitu tambah banyak mati aku, ngoceh orang rumah. Iyalah, pastilah. Wis ngontrak aku keluar. Oh, untuk bikin khusus itu ya? Ya, ngontrak di luar. Nah waktu itu dengan 4 pembalap itu ikut kelas apa aja Dik waktu itu Dik? Waktu itu ya pemula sama sidit udah 2 itu? Ya, 2 pemula 2 sidit. Kemudian tolong ceritain yang berarti beralih ke apa namanya? Ya pokoknya ya? aku masa-masa transisi sama punya tim itu kan 8 tahunan lah nah, dari situ ketemulah aku tanpa sengaja sama temanku, adik kelasku waktu SMP itu. Oke, ya. Yang anaknya bermain-main di go-kart. Nah, singkat kata dari ngobrol-ngobrol itu klik lah ketemu aku suruh gawangin mesinnya anaknya. Begitu bagus baru aku buat tim namanya TKM. Ada singkatannya apa tuh? Itu nama bapaknya dia. TKM itu The Kiming. The Kiming. Oh iya. The Kiming apa The Kiming. Nah itu gimana ya? Kok mikirnya kan mesin apa namanya? Mesin motor sama mesin go-kart itu kan beda Dik. Iya beda. Lu gimana belajarnya ya? Sebenarnya secara basically kan kalau rumus kan semua kalau motor bakar kan semua sama kalau 2 tak. Oh sama ya kan? ya. Cuma sistemnya kan mungkin kalau go-kart lebih diperingkas. Jadi untuk transfer tenaganya langsung direct ke kerkasnya. Oh dari kerkas langsung keluar. Oke. Itu doang. Tapi kalau di motor kan ada tambahan lagi gearbox, ya kan? Ada komposisi di situ. Itu. Nah ya, itu memang terus lah. Menjadi ini ya apa namanya? Jadi aku masuk ke situ sebenarnya ya ada tantangan tersendiri. Tantangan dari bagaimana cara kita mengimprove engine itu supaya optimum. Di luar tanda kutip kita nggak boleh korek-mengorek karena memang regulasinya memang mesin one make race engine kan. Jadi yang nggak boleh dikorek-korek ya standar showroom lah istilahnya kalau gitu di motor. Tuh. Terus yang dikorek apanya dong berarti? Ya nggak ada, kita cuma bermain di, kalau aku bilang cuma dikompresi. Oh dikompresi boleh karena bermain mereka di salah satu poin regulasi ini ada di situ tertera masalah ukuran squeeze. Oh squeeze ya? Nah squeeze kubahnya tidak boleh kurang dari sekian. Gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang dari sekian nggak boleh. Nah itu sebenarnya kalau di teori motor kan menyangkut kompresi kan itu ya, sebenarnya. Kalau squeeze kan sebenarnya kan bentuk kubah. Ya, nah aku ya bingung. Jadi pemahaman antara squeeze kok dijadiin sebagai regulasi, tapi kalau di motor kan squeeze kan nggak pernah dijadiin regulasi. Dibebasin squeeze. Diameternya sama langkahnya kan. Iya. Kalau go-kart enggak. Go-kart squeeze harus sekian. Gitu. Keren. Gitu. Jadi. Nah, tapi prestasinya yang kamu pegang itu bagus ya, anak-anak kecil-kecil yang kamu bimbing itu bagus. Iya, puji Tuhan juara nasional kabeh lah. Juara nasional semua ya? Juara nasional semua. Mulai dari kadet, terus junior, senior. Itu seberapa sulitnya kamu nge-switch dari ngurusin motor termasuk suspensi segala macam kemudian ke mainan roda 4 yang ada sudut chamber 2 in 2 out segala macam itu gimana tuh Dik? Jadi gini Dik, kalau masalah engine sebenarnya nggak sulit menurut saya.
Yang paling sulit adalah untuk setup di frame-nya yang paling sulit. Frame-nya ya. Susah ya. Karena apa ya aku bilang, difference-nya perbandingan selisih enak nggak enak ini tipis banget. Kita membuat suatu perubahan ini bisa sangat signifikan jadi bagus untuk long time-nya, bukan short time, untuk long time-nya, karena kan muternya kan tanpa suspensi, muter dengan Berapa di lap atas biasanya? kalau senior itu mungkin 17 apa ya, 17 atau 18 lap. Yang kadet aja 12 lap kok. Nah, ya kan. Ini kan harus kita hitung semuanya. Kendaraan dengan tanpa suspensi pasti secara logika akan lebih banyak menguras kompon ban. Ya. Nah, gimana caranya? Ya habis nggak apa-apa habis, tapi kita bisa memaintain sekian lap Ban dengan masih catatan waktu tidak difference-nya tidak terlalu jauh, naik turunnya mana 01, 02, 02 sampai dengan lap tertentu kita bisa di situ. Itu yang paling sulit. Kalau kalau engine saya kira biasalah, ya. Semua orang hampir sama bisa. Yang paling sulit adalah sasis. Karena pagi, siang, sore nggak bakalan sama. Menurut saya loh. Tapi menurut orang-orang nggak tahu. Menurut saya beda. Pemahaman saya harus beda. Karena temperatur antara humidity pagi, siang, sore kan berbeda-beda. Pasti akan mempengaruhi semuanya. Iya. Itu yang paling sulit. Itu yang tantangannya di situ ya. Dan menurut aku mekanik-mekanik paling top untuk segala sisi yang bisa masuk ke semua itu adalah mekanik motor. Jangan salah. Mekanik motor malah ya. Karena motor ini dia lebih detail dalam hal dalam hal menyikapi semua perangkat yang ada. Karena kan kesalahan sedikit jatuh. Kalau roda 4 kan nggak mungkin jatuh, paling ngesot ke sini doang kan, bener nggak? Kalau motor kan gimana caranya belok, ngebrake bisa ngerem dekat, ngegasnya lebih awal dengan durasi kemiringan sekian masih sudah bisa ngegas. Itu paling sulit. Nah, memanage manajemen racing yang kayak begitu yang paling menurut aku paling jago ya anak motor. Iya betul. Cuman ya divisi ataupun faktornya ini yang kita perlu belajar arahnya ini loh. Itu doang. mau in, mau ya kan. Sambil jalan baru ketahuan gitu ya. Oh ini berarti terlalu. Iya, chambernya terus. Nah, semua kan. Ya aku belajar kayak begituan ini mulai mengenal sebab akibat, buka sekian akibatnya apa, tutup sekian akibatnya apa. Itu pemahamannya nggak sebentar. Adalah 3 tahun sampai 5 tahun tuh. Belajar kayak belajar terus. Ini itu semua ada catatannya, Dik? Ada, tak catetin. Kamu nyatat semua? Oh iya, di buku semua. Itu jadi kalau misalnya mau balapan di sana lagi dibuka logbooknya. Ya anggap aja aku orang kuno lah, orang nggak kayak sekarang. Orang masuk data, laptop, tutup rampung. Aku pakai kertas aja deh, masukin tas. Ya kan, laptopnya hilang ya puyeng dia. Iya. Kalau yang mau nyuruh buku siapa? Iya. Ya kan, laptop gua taruh hilang, ke buku apa ini buku itu nggak bakalan diambil orang. Iya. Gitu kan. Nah berarti sudah berapa tahun, Dik? Sebenarnya kalau mainan go-kart ini? Di go-kart hampir 15 tahun. Akan terus atau lama? Ya selama masih digunakan sama orang-orang komunitas ya ayo terus. Tetap jalan. Kalau nah ini zona aman yang kamu bilang. Iyalah ini zona aman pula. Pokoknya oke lah itu. Yang anak perempuanmu katanya
ini, Dik? Ya sekarang dia Indonesian Idol ya masih, dia ya? ya dia jebolan Idol juga tahun 2012. 2012 ya? Ya sekarang ini lumayan lah deh. Saya jobnya off air masih jalan, terus sekarang ada tambahan reguler di sini di Jakarta sini sama endorsean itulah dia masih jalan. Ya. Jadi termasuk anak perempuan ini yang membuat kamu lebih bahagia ini yang lebih ke atas gini ya, grafikmu ya. Gitu. Itu aja. Asik lah ini. Asik Kehidupanku ini asik. Asik lah ya. Asik. Oke, panjang cerita kita mengenai kiprah Diki Setiawan di balap, di go-kart, di kenakalan-kenakalan yang luar biasa. Tapi dia bisa bangkit lagi. Mungkin Diki punya pesan untuk teman-teman Dik, ya, mengenai hidup lo Dik? Sebenarnya apa yang pesan saya sih cuma sebenarnya simpel kok. Apa yang kamu jalani ya harus kamu seriusin, ya kan? Keren banget nih ceritanya Diki nih ya. Wah, luar biasa nih grafiknya nih. Mulai dia juara nasional berapa kali, kemudian dia terpuruk jatuh ke bawah, bangkit lagi segala macam. Sekarang Diki tadi dikisahkan bahwa zona nyamannya sekarang, jadi dia tidak mau terlalu tinggi juga tidak mau terlalu bawah. Sukses terus untuk Diki ya Dik ya, sukses terus, sehat terus. Sehat. Ada nasihat harus tadi, semuanya harus sehat. Siap. Tadi ada nasihat luar biasa dari Diki ya, semua pada ikut. Salam Motorsport ID untuk kita semua. Gas terus, gas ya Dik. Gas. Gas terus.